Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya ya kalau kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Kak Em untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, menyampaikan bacaan surat Al-Ikhlas. Bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf, maaf itu mejanya dilurusin aja biar rapi. Nah, tasnya disimpan aja di kursi, jangan di meja ya. Ya. Silakan buku tulis, buku paket, alat tulisnya untuk dikeluarkan. Sebelum kita menginjak pada bab selanjutnya, Ibu mau mengingatkan dulu ya, kemarin kita tuh belajar tentang materi apa yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Masih ya, Depi apa? Beriman kepada malaikat. Ya, beriman kepada malaikat. Termasuk rukun iman yang keberapa? Beriman pada malaikat? 2. Iya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Malaikat apa aja? Depia lagi, boleh Depia apa? Jibril, Mikail, Israfil, Idrafil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oh iya, tepuk tangan untuk Depia. Iya. Nah, sekarang bab selanjutnya, setelah pembelajaran beriman kepada malaikat, kita akan mempelajari tentang menghindari ghibah dan menumbuhkan tabayun. Menumbuhkan tabayun ya. Apa itu ghibah? Ada yang tahu nggak? Iya, Elis, apa ghibah itu? Ghibah itu adalah perbuatan di mana kita membicarakan keburukan atau aib orang lain, terlebih ketika orang itu tidak hadir atau tidak datang kepada tempat tersebut. Oh iya, kata Elis, ghibah itu adalah membicarakan aib atau keburukan orang lain. Kalau tabayun? Ya, Devia, apa itu tabayun? Tabayun adalah metode penyelesaian masalah dalam tradisi Islam. Tabayun berarti meneliti, mengklarifikasi, atau mencari tahu yang sebenarnya. Oh, jadi intinya apa cenah tabayun teh klarifikasi. Iya, pinter ya. Kalian udah tahu berarti apa itu ghibah, apa itu tabayun. Nah, kenapa kita harus mempelajari atau kita harus mengetahui tentang ghibah dan tabayun? Karena ghibah ya terutama itu adalah suatu perbuatan yang udah termasuk ke dalam dosa yang besar. Jadi kita harus menghindarinya. Dan begitupun tabayun, apalagi di zaman sekarang ya, kita menerima informasi dari berbagai media sosial yang harus kita pintar-pintar, harus bijak cara mengklarifikasinya. Ini tuh berita tuh benar atau salah. Nah, makanya dari itu pada bab ke-8 ini kita akan membahas tentang menghindari ghibah dan menumbuhkan tabayun. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama, kalian nanti harus mampu menjelaskan dan memahami makna dari ghibah dan tabayun. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi penyebab dan dampak ghibah. Terakhir, kalian harus mampu menganalisis perbedaan di antara ghibah, kritik, dan review
produk. Sebelum menginjak pada penjelasan materi, Ibu akan menampilkan dulu atau menayangkan sebuah video ya. Nanti kalian identifikasi video ini. Nah, untuk identifikasinya nanti Ibu bagikan LKPD yang harus kalian isi. Silakan KM untuk membagikan LKPD-nya. Ini, tolong ya dibagikan ke teman-temannya. Ya, terima kasih Devia. Siap? Simak videonya. Ya, ini videonya. Nah, udah ya. Sekarang silahkan kalian untuk mengisi LKPD yang udah Ibu bagikan tadi. Jangan lupa kasih nama. Ya, udah selesai ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Coba yang pertama, apa hal-hal positif yang diajarkan dalam video? Ada yang bisa menjawab? Iya, Tan. Apa hal-hal positif yang diajarkan di dalam video? Dalam video itu kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Iya, katanya kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Ada lagi? Iya, Lip. Apa, Lip? Jadi gini Bu, jika kita membicarakan hal buruk, kita harus klarifikasi. Iya, harus diklarifikasi dulu ya. Jangan gampang menyimpulkan. Terus selanjutnya, sebutkan contoh sikap tabayun yang ditayangkan dalam video. Ada yang bisa? Iya, Nadila. Apa coba? Ketika Elsa dibicarakan oleh teman-temannya, dia tidak langsung mengambil keputusan, tapi dia mengklarifikasi terlebih dahulu. Iya, jadi ketika Elsa dibicarakan oleh teman-temannya, dia tidak langsung mengambil keputusan langsung marah gitu, enggak. Tapi apa dulu? Klarifikasi dulu. Yang kan kita akan menginjak pada materi. Tapi karena ini kita belajar di pelajaran terakhir, alangkah baiknya kita ice breaking dulu yuk biar lebih semangat. Boleh. Kalian silakan berdiri. Terus sediakan satu pensil di meja, satu aja, jangan dua, satu. Nanti ketika Ibu bilang boom, berarti kalian tepuk meja, boom. Ketika Ibu bilang clap, berarti kalian tepuk tangan. Nah, gitu. Ketika Ibu bilang pen, maka ambil pulpen. Rebutan ya sama teman. Siap. Siap, siap? Siap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Sekali lagi. Boleh sekali lagi. Siapa yang dapat barusan? Nah, jelas. Siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lalu ditangkap. Ya. Boom, 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 clap, boom, boom, clap, boom, clap, 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 boom, boom, clap. Ya. Nah, silakan duduk kembali ya. Udah kembali konsentrasinya? Udah lebih semangat? Udah gak ada yang ngantuk? Kenapa kita harus tabayun? Kita harus tahu ghibah itu seperti apa? Ya karena perkembangan zaman sekarang ini begitu banyak informasi rumor yang kita dapatkan tiap hari, baik dari mulut ke mulut, terutama dari gadget. Ya, dari media informasi digital. Nah, di sini ya. Boleh. Tapi Ibu bagaimana tentang jus yang akhir-akhir ini viral? Apakah ini termasuk kepada materi ghibah? Gus yang es teh itu. Ya. Ya, tentang video itu ya. Jadi kita harus intinya jangan berprasangka buruk dulu. Harus bisa menyimpulkan, udah bisa menyimpulkan bahwa itu yang bicara itu adalah
seorang tokoh agama. Yang mana karena nih tokoh agamanya tidak menjaga lisan, makanya kan dia jadi bicaranya seenaknya ya ke pedagang es teh itu. Nah, jangan langsung menyimpulkan, ih Gus, ini bla 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 atau gini, gitu jadi bergunjing gitu ke sana. Ya udahlah, yang udah kita tahu aja bahwa itu adalah gara-gara dia tidak menjaga lisan. Itu aja, cukup sampai sana. Jangan mau tahu gimana-gimananya gitu ya. Karena apa? Nih, Islam sangat melarang gibah. Jadi kita dilarang untuk fitnah, jadi nanti timbulnya fitnah. Karena di sini diibaratkan gibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bahwa Allah melarang di sini kita apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan jauhilah banyak dari prasangka. Jangan sudon mulu, gitu. Terus sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kesalahan orang lain itu dicari-cari gitu. Dan janganlah diantara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti tidak ada, karena sangat menjijikan. Nah, ghibah itu diibaratkan seperti memakan daging saudara yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ada yang tahu gak apa penyebabnya kita bisa menggibah orang lain? Satu, karena iri. Pasti orang iri itu pasti menjelek-jelekan yang dia iri, ya gak mungkin. Orang lain yang dapat kesuksesannya, kita yang kena serangan jantungnya. Itu orang yang suka iri. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, ini masuk tadi pada pertanyaan Nadila. Karena Gus-Gus itu awalnya bercanda, cuman berlebihan, jadi merendahkan orang lain. Paham? Cara menghindari ghibah? Iya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Lilis, mungkin caranya untuk menghindari ghibah adalah introspeksi diri. Jadi sebelum membicarakan orang lain, lihat dulu diri kita. Kita juga banyak kekurangan ya. Selanjutnya Bayun tadi kata Elsa adalah klarifikasi. Jadi ketika kita menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, jadi harus klarifikasi dulu ya. Jangan asal menyimpulkan. Jadi dapat informasi, pastikan dulu. Apalagi kalau di media sosial. Ini siapa yang nge-share-nya? Isi informasinya benar atau tidak? Harus diklarifikasi agar apa? Jelas. Ya. Itu penjelasan tentang tabayun dan ghibah. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, yang kemarin udah dibagi kelompoknya secara berdiferensiasi. Silahkan sekarang duduk berkelompok dan Ibu akan memberikan latihan. Yuk, silahkan duduk berkelompok. Siap? Tugasnya adalah kalian identifikasi kasus ya. Ini kasusnya. Kasus pertama, silakan
dikerjakan oleh kelompok ke-1. Kasus kedua dikerjakan oleh kelompok 2 dan kasus ketiga dikerjakan oleh kelompok 3. Nih LKPD-nya. Kasusnya ini ya, kasusnya. Ada lemnya, butuh lagi nggak lemnya? Ibu ada, bentar. Ya. Kalau sudah selesai kita presentasi ya ke depan ya. Silakan kelompok kinestetik dulu yang presentasi ke depan. Ya, silakan. Gak apa-apa di situ juga, sok. Hai teman-teman, kalian lagi bahas apa nih? Ya, kita kasih tepuk tangan untuk penampilan kelompoknya kinestetik. Bapak silakan duduk kembali. Lanjut ke kelompok Elsa ya. Silakan kelompok auditori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Elsa. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya kelompok yang visual, kelompoknya Dede. Silakan. Ya, sok dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok visual. Silakan duduk kembali. Ya, pembelajaran hari ini sudah sampai pada tahap akhir ya. Jadi kesimpulannya coba Ibu suruh Devia, kesimpulannya pembelajaran hari ini tentang ghibah dan tabayun apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi kita harus menghindari ghibah dan menerapkan tabayun dalam lingkungan sehari-hari kita. Ya, jadi kita harus bisa menerapkan tabayun dan harus bisa mempraktekkan hindari ghibah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari hasil presentasi tadi ada yang sudah mencapai KKM, ada juga yang belum. Ya, bagi yang belum mencapai KKM, kelompoknya Melinda, nanti Ibu kasih tugas ya lewat grup WA. Mau ditanyakan enggak tentang materi yang sekarang? Atau ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham? Bagaimana belajar dengan Ibu hari ini? Senang? Iya, terima kasih. Nah, materi berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang zikir dan sholat. Ya, persiapkan di rumah. Silahkan untuk mulai membaca-baca dari berbagai sumber tentang sholat dan zikir. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.